Seorang oknum bayangkari atau istri polisi bernama WK, 26 tahun, diamankan di Treskrimum Polda Jambi karena melakukan tindak pidana penipuan. W bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan skema Ponzi dengan modus gesek tunai fiktif atau gestur di toko online. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah menjalankan aksinya sejak bulan September 2024 hingga Januari 2025 dengan total kerugian para korban mencapai 4,8 miliar rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombespol Manang Subeti dalam rilisnya pada Senin sore mengatakan kasus ini merupakan modus baru dan meresahkan masyarakat. Tersangka dengan sengaja menawarkan jasa untuk melakukan penarikan secara tunai dengan cara memberikan link toko online yang sebenarnya adalah fiktif. Para membernya diminta untuk melakukan pemilihan suatu barang, namun sebenarnya barang itu tidak ada. Setelah check out pembelian, korban diminta menunggu 14 hari maksimal pencairan. Pelaku kemudian mendapatkan uang pencairan dari aplikasi penjualan online dengan keuntungan 30 hingga 45% yang kemudian dibagikan kepada korban. Tersangka juga mengarahkan korban untuk melakukan pinjaman melalui Shopee Pay Later dengan janji pencairan dana dalam bentuk uang tunai. Dana tersebut diklaim tersangka akan digunakan sebagai dana talang bagi pihak yang membutuhkan pencairan dana cepat di Shopee. Selain itu, tersangka juga mengklaim bahwa cashback atau bonus yang dijanjikan berasal dari pengumpulan koin Shopee dan komisi aplikasi dari transaksi-transaksi yang dilakukan menggunakan akun Shopee miliknya. Modus penipuan seperti ini dinilai cukup menggiurkan korbannya, sehingga korban melakukan pembelian berkali-kali dari aplikasi penjualan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kasus penipuan ya. Kasusnya ini adalah kasus penipuan di mana pelaku ini, tersangka atas nama W ini, inisial WW, dia melakukan penipuan terhadap orang-orang yang menjadi membernya, ya, dengan modus operandi melakukan gesek tunai fiktif, gestun di toko online, yaitu Shopee. Jadi tersangka ini menawarkan jasa untuk melakukan penarikan secara tunai dengan cara memberikan link toko online yang sebenarnya adalah fiktif, Shopee. Membernya ini diminta untuk melakukan pembelian suatu barang, ya, suatu barang yang barangnya itu tidak ada. Jadi ketika dilakukan check out oleh membernya ini dijanjikan keuntungan sebesar 30%. Nanti setelah dilakukan check out 13 hari atau 14 hari kemudian, cairlah dana itu ke toko atau ke pemilik toko online tersebut. Dari situ dipotonglah 15%, kemudian diserahkanlah kepada saudara W ini. Kemudian saudara W ini menyerahkan kepada member tersebut dengan cashback. Nah, bujuk rayunya di sini. Contohnya, misalnya ada satu member yang melakukan check out perhiasan emas harga 10 juta. Ya. Nanti yang akan diterima oleh korban ini, member ini, adalah uang sebesar 13 juta. Jadi ini kan sangat menggiurkan bagi masyarakat awam. Dengan membeli suatu barang seharga 10 juta yang barangnya fiktif, kemudian dia akan menerima uang sebesar 13 juta. Dari mana uang 3 juta itu? Bahkan 4,5 juta, karena kan sudah dipotong 15% oleh pemilik toko. Itu dana yang 4,5 juta itu diperoleh dari member-member yang ada di bawahnya lagi. Jadi ini menggunakan sistem skema Ponzi, ya. Jadi dari saudara W ini membujuk rayu kepada member-membernya itu untuk melakukan pembelian online secara fiktif. Barangnya tidak ada, yang diterima adalah uang tunai dengan cashback sebesar 30%. Ketika member itu percaya, kemudian member itu melakukan lagi check out 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan setelah saking percayanya dimintain dana talangan. Istilahnya dana talangan untuk diberikan bunga 47%, hampir 50% bunganya. Jadi misalnya member ini sudah percaya, sudah 1 kali 2 kali check out mendapatkan cashback, kemudian diminta lagi untuk melakukan penambahan dana talangan. Misalnya ada yang sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta. Itu nanti akan diberikan keuntungan sebesar 40% sampai 47% dalam jangka waktu 14 hari sampai 1 bulan. Begitu seterusnya.
Yang terdata di salah satu grup tadi sudah saya sampaikan ada 32 orang yang totalnya 4,8 miliar. Ini kita masih mengharapkan masyarakat yang lain yang merasa menjadi korban saudara W ini untuk bisa datang dan kita bisa datakan. 32 orang ini pun belum seluruhnya datang ke sini. Selain berasal dari Jambi, para korban juga ada yang berasal dari luar Jambi seperti Jakarta dan Sumatera Barat. Saat ini pihak kepolisian juga sedang mengembangkan jaringan di atasnya tersangka yaitu pemilik toko, yang mana pemilik toko-toko online tersebut akan ditelusuri karena toko online tersebut linknya hanya digunakan tidak lebih dari 5 kali transaksi. Sementara itu tersangka mengakui bahwa uang tersebut hanya berputar-putar di para membernya dan juga mengakui bahwa ada seorang lagi di atasnya. Kini, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 379 KUHP yang mengatur tentang tindak penipuan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum dengan ancaman penjara selama 4 tahun. Demikian, Tim Liputan melaporkan.